Selamat pagi Pak Satria. Pagi Pak, selamat pagi. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak, mohon izin ya waktunya Pak. Iya, Pak. Kita berbincang-bincang dulu, berkomunikasi tentang persiapan ya Pak ya. Gimana Pak untuk observasi persiapannya Pak? Untuk observasi persiapannya, alhamdulillah kami udah menganalisis kelas-kelas 9A, 9B, bahkan 9C untuk observasi. Baik Pak. Untuk observasinya kita relax aja ya Pak ya. Namun sebelum kita ke observasi, kita lakukan pra-observasi dulu. Boleh lihat ininya Pak, program pembelajarannya Pak, baik itu RPP-nya atau modulnya. Ini modul dan RPP ya Pak ya? Iya Pak. Baik Pak, kita satu-satu dulu ya Pak ya. Iya Pak. Pak, sebelum kita berkomunikasi, berbincang-bincang tentang modul dan RPP nih Pak, selama Bapak ngajar di sini, terutama untuk kelas yang akan kita supervisi ya, akan kita lakukan praktek observasi, ada kendala nggak Pak? Untuk kendala di setiap kelas itu banyak ya Pak. Salah satunya adalah anak itu kadang masih ada yang belum bisa perkalian Pak. Belum bisa perkalian. Karena basic utama matematika adalah menghitung Pak. Menghitung ya. Itu di perkalian. Di perkalian ya. Perkalian. Jadi anak itu katakanlah bisa dikatakan dia berhitung kalau dia sudah paham perkalian. Perkalian. Itu untuk kelas berapa Pak? Untuk kelas 9 Pak. Kelas 9. Jadi kelas 9 itu masih ditemukan siswa yang belum hafal perkalian Pak. Belum hafal. Hafal. Kira-kira mereka itu jadi kendala dalam pembelajaran itu mungkin mereka nggak bisa mengikuti pembelajaran berikutnya ya? Iya. Ketika dasarnya saja belum paham, belum bisa gitu ya. Nah, langkah yang sudah pernah Bapak tempuh untuk menghadapi siswa atau peserta didik yang belum hafal kalian gimana Pak? Langkah-langkahnya pernah pakai metode lama, kita menggunakan jari matematika Pak. Jadi bisa menggunakan perkalian tangan Pak. Misalkan 7 dikali 8 ya. Jadi yang jari berdiri itu dijumlah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang melengkung itu dikalikan Pak. 3 dikali 2, 6. Jadi 56. Jadi seperti itu. Terus ada juga langkah-langkahnya pernah saya suruh untuk menghafalkan terus Pak, dan dikasih beberapa soal-soal gitu. Jadi mereka itu dengan strategi itu ketercapaiannya gimana tuh Pak? Ketercapaiannya alhamdulillah ada beberapa juga yang sampai ingat juga gitu. Sampai ingat. Ingat. Jadi menurut Bapak setelah anak itu diterapkan dalam model atau metode jari matika ya namanya ya. Iya, jari matika. Dengan sistem jari matika itu anak ada peningkatannya ya. Terus boleh Pak curhat selain ini gitu. Oh iya. Selain perkalian juga Pak, kadang di pembelajaran matematika itu anak tuh ketika saya udah menjelaskan 15 menit kalau nggak 10 menit menerangkan satu metode caranya, ada anak yang izin keluar gitu tuh Pak. Ada yang izin keluar? Iya, ada anak yang izin keluar. Ini benar nyata Pak, ada yang izin keluar sampai masuknya pun sampai 10 menit atau ya 5 sampai 10 menit gitu tuh Pak. Kadang saya perhatikan, kadang ikutan, punten ya Pak ya, kadang main bola, kadang ikut-ikutan sama kelas yang lain. Gitu. Selain bertanya Pak, Bapak ke impus ini, selain bertanya sudah pernah mengkonfirmasi belum atau melakukan pendekatan atau melakukan teguran secara itu kan bukan teguran ya, baru ditanya ya. Sudah pernah belum Pak? Ditanya kebetulan mungkin belum Pak. Mungkin maksud saya gini, mungkin ini anak lebih suka bermainnya di luar Pak daripada belajar matematika di dalam. Minat belajarnya berbeda dengan temannya. Betul, Pak. Nah, untuk menghadapi anak yang seperti ini nih, menurut Pak Satria nih, kan Bapak udah menganalisis ya beberapa kali tentang UTUS nih misalnya atau Jepang. Nah, menurut Pak Satria, anak ini harusnya bagaimana nih Pak sama Bapak diberikan perlakuan seperti apa nih Pak? Mungkin bisa kita pengelompokan dalam pembelajaran ya Pak ya. Pengelompokan pembelajaran bisa dibuat
kelompok ataupun metode belajarnya kita lebih ke lapangan semua Pak, suruh mencari soal-soal di luar lapangan, dan kita sebagai ini kita udah memfasilitasi Pak, kita sudah Jadi memfasilitasi itu salah satu strateginya ya. strateginya. Goalnya adalah supaya Entus ini tidak izin Iya. yang berlebihan waktu ya Pak ya. Iya, benar. Strateginya dengan tadi itu ya dibawa ke lapangan. Di bawah lapangan. Itu yang dibawa ke lapangan itu hanya Entus saja sendiri atau satu kelas Pak di ini gitu. Di apa namanya di gambling gitu tuh. Di apa namanya dibuat pengelompokannya Pak. Satu kelas Pak, Satu kelas berarti akhirnya apa namanya belajar. gara-gara Entus nih ya istilahnya. Jadi analisisnya supaya Entus ini bisa ikut tergerak dalam sebuah kelompok, dibuatlah pengelompokan gitu. Kalau boleh tahu Pak, untuk pengelompokannya sistemnya seperti apa ya Pak? Sistem pengelompokannya karena udah kelas 9, saya langsung silakan membagi teman kelompoknya masing-masing, langsung terserah sama muridnya Pak, langsung dipilih sama muridnya, karena mungkin sesama itu biar murid serapnya itu sama siapa mainnya gitu Pak, biar yang penting serapnya sama siapa yang mainnya, yang penting kita belajarnya harus tetap belajar gitu. Yang penting anak Entus ini minimal dia sudah terbiasa belajar dalam teman kelompoknya ya. Iya. Siapa tahu dia apa namanya lebih termotivasi Iya. dan mungkin bisa juga dia lupa sama ke toilet gitu ya Pak. Iya benar. Tujuannya kan itu ya Pak. Iya, benar. Oke. Menurut Bapak nih strategi seperti itu efektif atau enggak Pak? Alhamdulillah sudah diterapkan bab kemarin itu, anak itu minat gitu kalau suruh mencari soal di luar lingkungan sekolah, jadi menggunakan metode. Jadi lebih ke psikomotorik ya, anak ini bergerak. bergerak gitu ya. Bergerak, ya. Istilahnya dia nggak mungkin apa namanya mungkin sudah boring juga atau bosen ya di kelas gitu, sehingga memberikan pembelajarannya itu dengan di lapangan Di ya Pak ya, dengan strategi yang tadi itu ya, Iya. suruh mencari soal Suruh mencari soal yang sudah kami fasilitasi ya. tentang modul atau RPP ya Pak ya. Iya, RPP. Ini RPP dan modul pembelajaran Kasatria ya Pak ya. Iya, Pak. Pak, berbicara tentang modul ini untuk tujuan pembelajarannya boleh dijelaskan Pak? Iya. Tujuan pembelajarannya apa gitu Pak? Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, anak itu supaya bisa menjelaskan apa sih SPLDV. SPLDV itu singkatan dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, terus yang kedua bisa membuat model matematikanya Pak, model matematika yang akan nanti dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga itu bisa menemukan dan menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari Pak. Kehidupan sehari-hari. Model ya, kalau misalkan modelnya itu contohnya begini Pak, misalkan 2 buku plus 3 pulpen. Nah buku itu kita anggapnya X 2X, 3 pulpennya itu Y gitu Pak. Jadi dengan harga sekian, misalkan 17.000, berarti berapa harga satu buah buku dan satu buah pulpennya gitu. Jadi untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-harinya gitu Pak, tujuan pembelajarannya. Kalau untuk ininya Pak, topiknya Pak, topik utamanya atau domainnya itu berkaitan dengan topik dan ininya itu masih SPLDP ya Pak ya? Iya, SPLDP ya, dan yang mana kalau boleh tahu Pak ini apa namanya ada di bab berapa ya Pak? Nah untuk di bab SPLDV ini sudah ada di bab 4. Bab 4 Ya, nah untuk ini kita observasi jadinya di kelas mana nih Pak? Nah, insya Allah karena ini bab baru, insya Allah di kelas 9A Pak, nanti di hari Sabtu. Kelas 9A, Ya. di jam keberapa Pak? Di jam pertama sampai jam ke-3 Pak. Oh berarti 3 jam pelajaran Iya, ya? 3 Berarti jam. luar enak nih ya, kalau Iya. 3 jam pelajaran biasanya guru Masa. itu lebih leluasa ya Iya, kalau Pak. jam pelajaran 3 jam pelajaran ya Pak ya. Ya. Nah ini untuk metodenya Pak menggunakan metode apa? Nah, menggunakan metode discovery learning Pak. Discovery learning dan forum grup diskusi Pak. Jadi nanti anak yang mencari sumbernya dari anak untuk anak, nanti cari sumber SPLDV, tapi saya juga tidak Lepas kontrol. ya, tidak lepas kontrol, tetap saya memberikan sedikitnya
stimulus menggunakan cara-cara metode yang pertama dan metode yang kedua. Kebetulan SPLDV ini ada dua metode yang akan saya terangkan nanti, metode substitusi sama campuran nanti Pak. Nanti anak pas forum grup diskusi, nanti anak saya kasih suatu masalah di kehidupan sosial. Di situ sudah ada di modulnya, misalkan harga 6 buku 40 pen berapa harganya gitu. Pak, untuk ininya Pak, untuk sarana dan prasarana nih Pak, apa namanya, medianya Pak, apa aja tuh Pak? Medianya misalnya kita ada PowerPoint, ada proyektor ya Pak ya, sama papan tulis. Nah papan tulis itu untuk menjelaskan sedikitnya soal. Jadi tentunya ada laptop, kemudian Iya, proyektor ya Pak ya, proyektor, kemudian papan tulis. papan tulis. Untuk selanjutnya Pak, untuk ketercapaian pembelajaran yang baik ini tentunya kan ada dukungan ya Pak. Iya betul. Pihak-pihak atau siapa aja Pak yang selama ini atau yang nanti kira-kira dipertimbangkan atau diperhitungkan menurut Bapak dapat dukungan dari siapa aja Pak? Dukungan dari yang pertama dari kepala sekolah, rekan sejawat, bapak dan ibu guru, juga kesiapan peserta didiknya juga Pak. Gitu ya. Nah, berkaitan dengan kesiapan peserta didik nih Pak ya. Ya. Berkaitan dengan peserta didik, kesiapan itu bisa dilihatnya dari mana ya Pak? Kesiapan itu dilihat dari anak itu sudah termotivasi belum sih belajar hari ini gitu tuh. Berarti ada proses analisis ya. Analisisnya ya. Berarti analisis yang Bapak lakukan itu kan ada analisis itu ada yang analisis sebelum pembelajaran, Iya. ada analisis pada kegiatan awal pembelajaran. Berarti analisis itu sudah dilakukan ya Pak ya. Iya, sudah. Karena kan kalau tidak salah dalam kurikulum Merdeka itu ada analisis minat bakat ya Pak ya. Iya. Nah, itu untuk mengelompokkan untuk proses pembelajaran diferensiasi. Iya. Nah, berarti Bapak ini untuk RPP-nya sudah berdiferensiasi ya Pak ya? Insya Allah ya nanti sedikitnya diperbaiki. Baik Pak, berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi nih Pak, boleh dong Pak, saya ingin dapat penjelasan Pak tentang pembelajaran berdiferensiasi pada topik SPLDP ya, nah, sistem persamaan linear dua variabel ini Pak. Ya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi kita akan mengelompokkan di mana anak itu yang benar-benar Bukan sesuai minat Pak. ya minat dan bakatnya. Jadi ada yang dimana peserta didik itu fokus pada suasana hening Pak dalam belajar. Oh, jadi mungkin dikelompokkan nih. Iya. Misalkan siswa ini yang suka dalam suasana ini dikelompokkan jadi satu kelompok gitu Pak ya. Iya. Oh iya. Dan betul. sesuai yang Iya, karena memang bervariasi sekali ya di Iya, di betul. kelas itu. Ada anak yang memang sukanya sambil dengerin musik gitu ya. Iya, benar Pak. Gitu. Sampai Jadi dikelompokkan itu Pak ya. dikelompokkan. I- itu berarti kan setelah analisis ya Pak ya, analisis minat bakat ya. Luar biasa nih Pak Satria nih ya. Baik Pak, kita lanjut untuk areanya Pak. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu sejauh mana Pak? Area pengembangan yang tadi itu adalah kita berfokus pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Pengembangannya lebih ke peserta didiknya menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan sehari-hari Pak. Contohnya gimana tuh Pak? Maksudnya Contohnya? menyelesaikan permasalahan gitu Pak? Iya, masalahnya ketika nanti kan biasa ya anak-anak kita itu suka sama yang namanya belanja, suka yang samanya belanja. Nah mereka biar supaya mereka terus berpikir nih bagaimana ketika dikasih harga misalkan 5 harga baju dan 2 buah topi itu berapa harganya, seperti itu menyesuaikan dengan apa yang anak yang disenangi belanja yaitu. Nah untuk area pengembangannya lebih ke fokus ke siswa Pak. Ada penunjangnya yaitu kita membuat soal-soal yang dimana kita sesuai dengan kehidupan sehari-hari harga-harganya gitu. Nah dari area pengembangan itu tentunya kan ada kita juga harus menanamkan profil Pancasila ya Pak ya. Oh iya Pak. Nah itu gimana tuh Pak?
Profil Pancasila itu yang pertama kita yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa ya Pak ya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi seharusnya sebelum kita masuk pembelajaran kita sudah wajib untuk berdoa terlebih dahulu Pak, supaya mengingatkan ya. Jadi ya. di situ salah satu nilai ya, nilai dari P5 ya, profil Pancasila. Kalau dalam materinya Pak, materinya ada bernalar kritis Pak. Oh iya, bernalar kritis. Berarti langkah-langkah atau strategi yang Bapak terapkan ini sudah ini ya, sudah terintegrasi ya, terintegrasi profil Pancasilanya sudah ada di dalamnya ya Pak ya. Ada di dalam. Baik Pak, kalau boleh tahu Pak, ini RPP-nya sudah terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional atau belum ya Pak? Kalau ini kan sudah berdiferensiasi ya Pak ya. Nah, ini sudah terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosionalnya belum Pak? Ini belum Pak. Oh belum. Ya, belum masuk ke dalam situ Pak. Oh belum ya, belum ke sana ya. Baik Pak, ini kalau bisa dan memang seharusnya sebenarnya kompetensi sosial emosional ini sebenarnya sudah Pak. Kalau saya telaah di modul ini sudah Pak. Hanya mungkin tidak diperjelas saja dengan istilah sosial emosionalnya. Karena tadi saya dengarkan mulai dari melihat siapa tadi Entus ya. Oh itu Entus itu kan izin ke toilet ya. Iya. Secara tidak langsung sebenarnya kompetensi sosial emosional kita sudah ada di situ gitu. Ya, jadi dengan Bapak memberikan izin, kemudian melakukan peneguran, itu kan salah satu proses sosial juga ya. Dan di situ juga memang kita sebagai guru sering diuji emosional kita gitu ya kan. Nah, berkaitan biasanya kan emosional itu lebih ke hal-hal yang kira-kira negatif, marah gitu kan, terus cemberut dan sebagainya. Padahal emosional itu termasuk tertawa, bahagia, anak termotivasi, itu juga kita sedang menggali emosional mereka gitu ya kan. Nah, jadi paling nanti Pak untuk ini dibuat lebih diperjelas aja untuk RPP dan modulnya, kalau bisa lebih dimunculkan lagi supaya jadi RPP yang berbasis berdiferensiasi dan sudah terintegrasi KSE, itu kompetensi sosial emosional. Karena kan kita sebagai guru sering diuji nih Pak, di sosial dan emosionalnya gitu ya. Yang mana kadang-kadang kita ada dilema etika ya Pak ya. Seperti tadi Entus, kita tegur takutnya mengganggu fokus yang lain, ya kan? Tidak kita tegur, ini sudah jadi kebiasaan. Nah ini sehingga kita kadang-kadang terjadi dilema. Anak ini baiknya saya tegur atau tidak gitu ya Pak ya. Tentunya dilema etika ini ya kita terjadi gitu tuh. Nah, namun ada satu keputusan yang harus kita ambil gitu. Keputusannya adalah dengan cara apa? Apakah kita tegur atau kita izinkan dulu gitu tuh. Nah ini kan kompetensi sosial emosionalnya sudah ada gitu tuh ya Pak. Gambarannya seperti itu Pak. Baik Pak, kalau boleh diceritakan kembali Pak, strategi nanti setelah kita berbincang-bincang nih, strategi yang akan Bapak terapkan pada saat observasi di hari Sabtu ya Pak ya. Hari Sabtu nanti strateginya bagaimana Pak? Strateginya seperti biasa ya, kita di kelas membaca doa terlebih dahulu, terus mengabsen siswa, bagaimana menanyakan kabarnya, terus memberikan sedikitnya motivasi biar pentingnya semangat belajar gitu tuh. Pak, luar biasa nih Pak, Mas Satria nih. Strateginya nih Pak, boleh Pak, saya ingin mendengar strategi apa nih yang Bapak siapkan untuk bertempur nanti nih ya, memperjuangkan anak-anak supaya sampai tercapai tujuan pembelajarannya
tentunya kan menggunakan strategi ya Pak ya. Iya, siap. Nah, strateginya boleh Pak diceritakan Pak? Insya Allah kita menggunakan strategi metode belajarnya adalah forum grup diskusi dan discovery learning Pak. Discovery learning ya Pak. Discovery learning. Jadi yang pertama kita discovery learning dulu, atau mencari proses bagaimana sih SPLDV itu seperti apa. Terus yang kedua nanti dikelompokkan menggunakan forum grup diskusi. Nanti dibuatkan grup-grupnya, dibuatkan kelompok Pak. Dibuatkan kelompok yang tadi kelompok itu tadi udah hasil analisis minat bakat juga ya, Iya, tadi. betul. Oh iya iya betul. Dan juga kita model pembelajarannya ini model berbasis masalah Pak. Problem based based learning. ya. Oh, iya iya iya. Based Berbasis masalah. masalah. Boleh Pak, yang dimaksud PBL atau problem based learning itu maksudnya dalam materi ini gimana? Nah, dalam PBL ini guru sudah menyiapkan beberapa soal tentang di kehidupan sehari-hari dalam materi SPLDV Pak. Contohnya misalkan berapa sih harga ketika diketahui 5 baju dan 2 topi itu dengan harga misalkan 90.000. Nah, berapakah harga 1 topi dan 1 buah baju seperti itu Pak. Jadi anak itu diarahkan untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan ya Pak ya. Permasalahan sehari-hari. Permasalahannya Iya. cuma dikaitkan dengan sehari-hari ya Pak ya. Karena anak-anak suka belanja, maka dikaitkan dengan itu gitu Pak. Oh gitu. Iya. Iya. Oh, emang matematika ini luar biasa ya Pak ya. Dengan strategi itu kalau kita skalakan dengan menggunakan strategi tadi, discovery learning, kemudian apa tadi, forum grup diskusi, dan terakhir apa tadi, PBL ya, Iya, modelnya. modelnya. Nah kalau kita skalakan nih Pak dengan strategi tadi, kira-kira mencapai skala berapa tuh Pak harapan Bapak? Insya Allah harapan saya, kalau harapan pasti Ya, kalau harapan misalkan berarti- kita kasih skala 1 sampai 10 deh Pak. ya, Kira-kira harapan Bapak atau skala skala kalau diskalakan nih, target Bapak dengan menggunakan strategi ini kira-kira mencapai di angka berapa nih Pak kalau diskalakan 10 gitu tuh? Insya Allah 10 Pak. Pede ya Pak ya? Harus percaya Nah diri dulu, ini Pak. yang saya suka nih Pak. Kita sebagai guru juga harus punya memang kepercayaan dirian ya Iya, dalam Pak. menggunakan strategi yang mana strategi ini kan sudah kita analisis juga ya Pak ya, dan sudah kita ini mudah-mudahan pembelajarannya nanti di hari Sabtu di jam ke-1 sampai ke-3 ya Pak ya, di kelas 9A ya Pak ya. 9. Itu sudah kita sepakati, mudah-mudahan dengan strategi ini ketercapaiannya 100%. Amin. Dan Amin. kalaupun kita skalakan skalanya 10 ya Pak ya. Iya Pak. Oke, baik Pak. Untuk kali ini saya terima kasih atas waktunya, dan Bapak jangan sungkan-sungkan ketika memang ada yang perlu kita diskusikan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. Kemudian Pak, baik Pak, tadi kan kita sudah berbicara tentang skala ya Pak ya, skala dengan strategi itu nih Pak ya. Nah, rencana yang akan dilaksanakan kan di hari Sabtu ya kan, hari Sabtu di kelas 9A di jam pelajaran ke-1 sampai ketiga ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kegiatannya berjalan lancar, dan nanti mudah-mudahan lebih siap lagi dengan RPP yang sudah berdiferensiasi dan terintegrasi PSE ya. Mudah-mudahan itu kita bisa bersama-sama terapkan, dan tentunya nanti pada saat pelaksanaannya mohon izin saya nanti masuk ke ruangan Pak gitu tuh ya. Tapi bukan berarti saya mau menilai nih Pak ya gitu tuh ya. Dan apa yang sudah kita perbincangkan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya Pak ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, setelah kita berbincang-bincang panjang lebar nih Pak ya, nah kira-kira apa sih core atau poin yang kita dapat atau yang Bapak dapat dari hasil perbincangan kita ini? Insya Allah yang saya dapat hari ini, saya termotivasi untuk tergerak ya Pak ya. Bahwasanya guru yang mau belajar itu adalah guru yang berhak mengajar Pak. Core yang sudah didapat, insya Allah saya siap akan nanti Lebih siap lagi ya Pak ya? Pak. Iya. Luar biasa, mudah-mudahan ya
nanti pada saat pelaksananya kita lebih siap lagi. Saya akhiri ya Pak ya untuk perbincangan kali ini. Terima kasih sebelumnya Pak Satria, tetap semangat. Semangat Pak. Oke. Rekan-rekan semuanya, itulah tadi percakapan praobservasi antara saya MD Supriyandi CGP Angkatan 11 bersama rekan saya Satria Purwo SPD, guru matematika dari SMP Terodal Bantani. Tinggal kita simak sesi observasi di hari Sabtu di kelas 9A jam pelajaran ke-1 sampai ke-3 ya Pak ya. Oke, semangat Pak. Semangat, Oke, Pak. salam guru hebat, salam guru penggerak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk siap. Siap. Duduk siap. Siap. Guru belajar mari kita berdoa. Mulai. Sebelumnya tadi pelajaran apa? Pelajaran apa? Bapak sedikitnya akan menjelaskan bahwasanya matematika itu segala pelajaran pasti ada hubungannya, ya, ada hubungannya. Pak, contohnya salah satu misalkan di PAI pasti ada yang namanya zakat, yang namanya zakat 2,5% berapa yang harus dibayar seperti itu. Nah itu materi yang sudah kalau persentase aritmatika sosial itu maksudnya di kelas 8 yang sudah pernah kan? Mulai dari pajak, diskon, dan lain sebagainya. Nah sekarang kita akan memasuki materi tentang SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel. Berarti ada dua variabel. Ada yang kalian ketahui apa aja variabelnya? Variabel apa yang di SPLDV? X dan Y. X Dan apa Y. juga? Eca? Izin menjawab X dan Y. X dan Y ya. Di dalam matematika kita pasti menggunakan variabel X dan Y. Pak, ada contoh soal lain ada yang memakai A dan B ada ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Bapak kan jangan lupa. Nah, Bapak ulangi lagi ya. Ingat kalau 7 dikali 7 berapa? 40 kan? 300. Ya, kalau sudah hafal bagus. Nah, kalau yang belum hafal gunakan jari aritmatika 7 dikali 7. Yang atasnya ditambah 1, 2, 3, 4 dan 4. Yang melengkupnya itu dikali 3 dikali 3 berapa? 9 berarti 40 ya? 11. Pak, kalau perkalian di bawah 5 tinggal kalian menggunakan satu jari aja. Pak, 5 kali 3. Nah, setiap jari itu ada 3 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jusnya harganya segitu, rotinya harganya segitu. Siap? Siap. Ya. Langsung dijawab. Jadi harga yang kami dapat, harga satu sapu dan satu sapu adalah 15.000 dan satu pelan adalah 20.000. Yang pertama kalian jawab dulu ini. Baca dulu pertanyaan. Ya. Siap? Ya. Sudah didapat permasalahannya? Nah, di sini ada kelompoknya sapu dan pelan dan di sini ada jus sama roti. Ya. Nah sekarang Bapak minta perwakilan kelompoknya bacakan soalnya dan berapakah harga satu sapu dan satu pelan. Sini ke depan. Assalamualaikum dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan soal dan menjawab soal. Diketahui harga dua sapu dan harga satu pel adalah 20.000. Sedangkan harga dua sapu dan dua pel di toko yang sama 70.000. Berapakah harga satu sapu dan satu pel tersebut? Jelaskan kepada kita lihat. Jadi harga satunya berapa? Jadi harga satu langsung dijawab. Harga satu sapunya berapa? Nasrul? 50.000. Itu persamaan yang pertama. Dan itu berapa? Harga satu sapu. Harga
dua sapu nih, dengerin. Dua sapu aja dan satu pelan itu 50.000. Maka dua sapu itu 15 kali 2 berapa? 30.000. Nah, satu pelannya adalah 20.000, berarti 50.000 pas ya. Samaan yang kedua, dua sapu dan dua pel itu 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diketahui harga 3 jus dan 1 roti adalah 27.000. Sedangkan harga 2 jus dan 2 roti di toko yang sama 22.000. Berapakah harga 5 jus dan 2 roti tersebut? Jadi harga masing-masingnya jus harganya yaitu 8.000 dan roti harganya 3.000. Sekarang kita cocokkan ya. Udah ada jawabannya. Udah itu jawabannya ya. Nah, sekarang kita cocokkan kalau 3 jus dan 1 roti ada 20.000. Nah, nanti kita lihat 3 jus berarti 3 dikali 8. 3 dikali 8 berapa? 3 kali 8. Satu roti itu 3.000. Berarti 24 ditambah 3.000 adalah 27. Cocok ya? Misalnya kan? Ya, nanti kalian bisa menyusun di sini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya Bapak mengawalannya mengingatkan bahwasanya yang pertama kalian bisa apa sih persamaan linear dua variabel, terus membuat soal cerita atau menyelesaikan soal-soal cerita. Yang ketiga menyusun modelnya itu kerangka jawaban yang sudah kalian jawab ya. Bisa ya? Sekian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nilai dia akan dicantumkan. Hari ini semuanya yang hadir, yang apa tidak. Maka dari itu, ini penilaian di bab terakhir ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang ini kan pasca ya, pasca dulu. Kalau prakan sudah. Siap pesan? Sudah siap? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama saya Emi Supriyandi, CGP Angkatan 11 dari SMP Biara Bantani, Kecamatan Maros, Kabupaten Serang. Rekan-rekan guru hebat yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, mohon izin saya akan melakukan praktek baik pasca observasi, yang mana kemarin mulai dari pra observasi, kemudian kita melakukan supervisi di kelas, dan hari ini insya Allah saya bersama rekan sejawat saya Pak Satria Purwo SPD, guru matematika di SMP Terodal Bantani, dan alhamdulillah pagi yang cerah ini saya didampingi oleh pengajar praktek guru PP saya Pak Sapudin SPD. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya saya haturkan atas kesempatan dan waktunya ya Pak Satria. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya, sehat ya Pak ya. Mohon izin Pak, kita akan melaksanakan refleksi Pak, refleksi tentang kegiatan supervisi yang kemarin sudah kita laksanakan. Nah, bagaimana perasaan Bapak pada saat pelaksanaan supervisi ini Pak? Alhamdulillah untuk pelaksanaan yang sudah kemarin dilakukan sampai saat ini, saya sebagai guru yang di Koci ya Pak ya, Ya. secara langsung adalah gimana caranya harus siap gitu. Mungkin dari persiapan RPP-nya, modul ajarnya, juga metode gaya belajarnya akan dilakukan anaknya begitu.
Pak Satria, model atau metode yang sudah Pak Satria implementasikan pada saat pembelajaran itu apakah sudah terlaksana semua sesuai dengan rencana yang Bapak buat? Nah, untuk model dan metode rencananya pun sudah alhamdulillah sudah dibuat Pak. Sudah terlaksana ya. Terlaksana, ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Menurut Pak Satria, bagaimana perasaan peserta didik atau siswa pada saat pembelajaran berlangsung Pak? Nah, karena saya memakai metode model problem based learning, antusias banget Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah antusias banget karena karena materi yang dipelajari adalah tentang SPLDV, tentang menyangkut dengan kehidupan sehari-hari. Di situ saya dikasih lembar kerja yang berbasis pasal di kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya, memang Pak, pada saat kemarin saya menyimak pada saat supervisi luar biasa ya, anak-anak antusiasnya. Saya pun kata saya luar biasa nih ternyata gitu ya, model problem based learning ya Pak ya, PBL. Kemudian menggunakan metodenya apa itu? Metodenya diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Pada saat mereka dibagi kelompok, mereka terlihat kan istilahnya semangatnya gitu ya. Berarti kan pembagian kelompoknya tepat ya Pak ya. Yang mana pada saat saya lihat Bapak membagi kelompok, anak-anak tidak ada komplain, malah seneng ketemu sama teman sekelompoknya gitu ya. Dan tentunya saya yakin ini mungkin di setiap pembelajaran Pak Satria sudah menggunakan model atau teknik seperti ini ya Pak ya. Nah, Pak, dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sehingga pelaksanaan itu tercapaiannya kan menggunakan model problem based learning ya Pak ya. Nah, kalau kita skalakan nih Pak ya, kita ukur skala 1 sampai 10, menurut Pak Satria ada di skala berapa Pak ketercapaian antara pelaksanaan dengan rencana? Rencana dengan pelaksanaan skalanya itu sekitar 9 Pak. 9 ya Pak ya. Ada satu di mana kita anak masih belum hafal perkalian Masih ada ya. Itu sudah dengan menggunakan teknik ini sudah mencapai di skala 9 Pak. Ini luar biasa Pak sebenarnya Pak. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ya praktik baik ini bisa kita tularkan ya ke rekan-rekan sejawat kita. Namun dari satu skala yang belum tercapai nih Pak, tadi kan Bapak sampaikan itu masih ada anak yang belum paham, belum bisa ya perkalian tuh ya. Menurut Pak Satria, untuk anak ini dari jumlah siswa ada jumlah siswa kemarin itu kalau nggak salah 27 ya Pak, 27. Berarti ada berapa siswa Pak yang belum memahami atau belum bisa perkalian itu? 70%, jadi sekitar 7 anak yang masih ada sekitar 6 sampai 7 anak. Nah, 7 anak ini kan harus kita adakan mungkin tambahan pembelajaran atau apa gitu Pak ya. Menurut Pak Satria, menurut penanganan 7 anak ini yang belum paham atau belum bisa perkalian gimana tuh Pak? Nah, untuk itu jadi begini Pak, jadi saya bakal terus intens bahwasanya mengasih soal tentang perkalian. Contohnya ketika sebelum belajar dimulai kan ada yang namanya absen ya Pak, absensi. Nah, di absen anak itu saya instruksikan tidak menyuruh langsung hadir Pak, tapi menjawab pertanyaan perkalian dari saya. Oh iya, seperti kemarin tuh ya, pada saat Pak Satria waktu pertama absen saya agak bingung. Loh, kok yang dipanggil langsung ditanya perkalian gitu. Saya, berarti ini ya luar biasa ya. Jadi misalkan kemarin manggil siapa kemarin tuh siapa yang paling depan itu Pak? Ada Aji Sudrajat tuh ya. Pas Bapak manggil Aji Sudrajat udah langsung ditanya perkalian ya. Jadi bukan hadir lagi Pak, tapi perkalian. Berarti itu udah masuknya nanti ke program pembiasaan. Pembiasaan di awal jam pelajaran ya Pak. Berarti untuk kedepannya rencana Bapak pembiasaan ini akan dibuat program seperti apa tuh Pak? Apakah untuk pengaplikasiannya Pak, untuk implementasi?
masih akan terus intens dalam ini dikelompokkan mana anak-anak yang belum bisa perkalian, karena dasarnya matematika itu menghitung perkalian ya. Itu Pak. Dikelompokkan gitu ya. Dikelompokkan. Seperti itu. Berarti untuk penanganan anak ini Pak, kan tentunya Pak Satria punya target ya Pak ya. Ya. Nah, target Pak Satria nih anak yang belum bisa ini berapa pertemuan lagi atau dengan program apa Pak untuk tetap mencapai supaya anak ini bisa tuh Pak perkaliannya. Ya, kalau target saya bakal terus intens dalam bahasanya setiap absensi saya kasih pertanyaan perkalian juga. Kalaupun misalkan ada yang belum, itu juga saya kasih cara perkalian menggunakan jari matematika. Contohnya 7 kali 8, yang berdirinya ada berapa, yang melengkupnya dikalikan seperti itu. Alhamdulillah mengikuti juga Pak, jadi itu walaupun lama menjawabnya tapi mereka menggunakan ini Jari matika gitu ya. jari matematika ya. Menurut Pak Satria, anak akan mampu perkalian ini dengan berapa kali pertemuan lagi Pak? Sekitar 2 sampai 3 kali sih Pak. Berarti tinggal 2 atau 3 kali pertemuan yang akan datang, targetnya tercapai ya Pak ya. Ya mudah-mudahan anak yang belum bisa ini bisa tercapai ya dengan rencana itu Pak ya. Dan tadi yang tadinya skalanya baru sampai 9 sudah full jadi 10 atau 100% ya Pak ya. Nah Pak, berkaitan dengan model Pak, model pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan dan itu sudah sesuai dengan RPP saya lihat. Nah, apakah model yang Bapak gunakan ini bisa digunakan lagi untuk di materi berikutnya Pak? Atau mungkin bisa digunakan untuk kelas yang lain Pak? Kalau untuk yang kelas yang lain karena sama ya Pak ya, karena sama itu juga materinya masih bisa dipakai Pak. Tapi kalau untuk selanjutnya, materi selanjutnya mungkin akan lebih tergerak, kita terus berbasis masalah terus Pak. PBL ya. Itu kalau SPLDV Pak, kalau materinya sistem persamaan linear dua variabel. Jadi apa yang didapat di kehidupan sehari-hari, misalkan di 21 dan 1 pelan, karena kan setiap kelas pasti itu. Nah, kita terus intens ke arah situ Pak. Terima kasih Pak Sat. Sebelumnya kita lanjut lagi ya Pak. Sebentar. Ya Pak Satria, sebelumnya saya juga mungkin nanti akan meniru ya Pak ya, model kemudian teknik-teknik yang Pak Satria yang saya lihat pada saat Pak Satria mengajar itu anak-anak kan antusias. Saya juga nanti mungkin akan minta minta sharing lagi tentang model pembelajaran yang biasa atau yang sudah Pak Satria implementasikan ya Pak ya. Termasuk PBL ini insya Allah saya juga akan mengkaji dan akan menerapkan ya Pak ya di pembelajaran saya. Baik Pak Satria, perasaan Pak Satria nih kalau boleh boleh saya tahu, mulai dari pra observasi kemudian kita melaksanakan supervisi sampai dengan hari ini kita melaksanakan pasca observasi, kira-kira seperti apa Pak? Untuk terkait perasaan sedikit lebih deg-degan gitu Pak. Yang pertama adalah dari pra-nya ya Pak ya. Pra observasi. Karena jujur saya masih kurang begitu banyak mengetahui tentang itu Pak. Bagaimana, apakah pembelajaran ini harus ada analisa dulu atau ada pengelompokan anak-anaknya, karena kita juga tidak harus belajar itu, tidak harus kita sendiri anak yang menyesuaikan, tapi kita yang menyesuaikan anak ini harus bagaimana, seperti itu. Jadi kita carilah metode atau modelnya yang selaras dengan anak-anaknya, jadi intinya lebih pada jadi berpusat pada murid ya. Iya, berpusat pada murid seperti itu Pak. Karena takutnya kalau fokus ke guru sebagai role model, takutnya ada murid yang belum masuk tentang pembelajaran dari itu. Terus dari pasca, alhamdulillah terima kasih rasanya sudah ada bimbingan dari Bapak sendiri terkait pasca. Itu dibimbing kita yang tadinya belum tahu menjadi tahu gitu Pak. Nah, dan pasca juga sekarang ini lumayan tegang juga Pak. Nah, ini ada Jadi begini Pak ya, yang kedepannya
kita sama-sama saling take and give ya Pak ya, saling sharing istilahnya, saling berbagi praktik baik Pak. Tentunya saya juga sangat butuh ya masukan-masukan atau praktik baik, melihat praktik baik dari rekan-rekan semuanya. Dalam hal pembelajaran ya kita semuanya memiliki tujuan yang sama Pak. Yang pertama ya mensukseskan murid dengan kolaborasi murid juga dengan istilah anak-anak menyenangkan murid. Baik Pak Satria, percakapan kita, refleksi di pasca ini saya kira cukup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mari kita simak. Mungkin ada mungkin ada perbedaan tambahan dari Pak Safruddin sebagai pengajar praktek kita. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Satria, gimana nih, agak deg-degan ya? Begini ya, saya tidak banyak menambahkan, hanya sedikit. Ini akan sering nanti dilakukan dan harus sering-sering dilakukan. Nah memang kalau nanti sudah terbiasa, mau diobservasi atau ya, kan biasa. Nah sudah terbiasa lah. Dan ini akan banyak manfaatnya jika kita melaksanakan observasi dengan rekan sejawat. Ya. Jadi kedua belah pihak ini saling memberikan masukan. Gitu. Di sini kayaknya kurang ini deh. Ini kayaknya kurang ini. Nah kuncinya adalah kolaborasi. Jadi dari kolaborasi itu nanti akan muncul gagasan baru dari kita. Dan nanti untuk perbaikan pembelajarannya sendiri, tujuannya untuk pembelajaran lebih baik lagi ya. Nah, tadi sudah diterangkan maksudnya masih ada yang kepentingan kedepannya nanti akan diperbaiki lagi, karena akan diperbaiki lagi. Dan modelnya sudah sangat luar biasa, progres yang memang yang sangat luar biasa. Dan kita selama ini adalah tujuannya untuk murid, tidak lain tidak bukan bagaimana murid itu bisa terpenuhi, ya, bisa terpenuhi. Apa yang kita berikan itu bisa diterima oleh siswa. Itu jadi saya tidak menyampaikan juga sangat luar biasa kegiatannya, mohon dipertahankan ketika yang lain. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru hebat, rekan-rekan calon guru penggerak atau rekan-rekan guru penggerak dimanapun Anda berada, inilah sesi praktek baik mulai dari pra observasi kemudian supervisi dan hari ini pasca observasi, yang mana alhamdulillah tadi kita sama-sama dengarkan pembinaan tambahan dari Pak Safruddin sebagai pengajar praktek. Mudah-mudahan tidak hanya di hari ini atau tidak hanya di kegiatan ini apa ya, mohon izin mungkin nanti saya akan berkomunikasi secara pribadi ketika saya butuh inspirasi atau butuh bertanya gitu. Silakan. Baik, itulah sesi pasca observasi dari praktik baik yang kami laksanakan, yang mana kegiatan ini sebagai salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 11 di pendampingan individu kelima ya Pak ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.